Selamat datang di Spiritual Journey teman-teman. Balik lagi bersama gua Ade. Aku Alia. Apa kabar teman-teman semua? Semoga semua sehat-sehat walafiat. Oke, Alia. Apa? Kita ngebahas apa ya hari ini ya? Banyak banget nih. Udah ada beberapa pilihan tadi ya dikasih Sama produser kita sama yang produser sangat kita ya. Karena banyak pertanyaan-pertanyaan juga dari teman-teman. betul. Jadi disuruh pilih mau ngebahas yang mana dulu. Akhirnya kita memutuskan pilih yang ini. Apa? Wah, saya takut. Saya takut. Berat sekali. Zakat. Lebih entengan ini daripada ngebahas Ibratu. Oh iya juga sih. Bener. Jangan di-spill dong. Iya. Kita kan jadi sekitar penonton di rumah, wah aku dengar kata-kata Ibu Ratu. Iya, jadi gitu. tunggu aja nanti. Tunggu aja nanti ya. Untuk tayangan-tayangan yang itu ya kan. Ya. Santai tuh apa bro? Baru gue mau nanya. Kalah cepet Kok ya. gue kecolongan sih? Santet tuh apa? SA? NT? ET? Sangat berfaedah kamu. Gitu. Santet itu cara lo menyakiti ya. Menyakiti? Enggak Iya dong. juga. Ada yang baik, santet juga ada yang baik sih, ada yang dipakai baik sih. Cuman dominannya santet itu identik dengan menyakiti. Oke. Identiknya kan. Berarti kan kalau identik sama aja kita ngomongin misalnya kata-kata dukun misalnya. Dukun kan familiarnya orang ya udah negatif sama halnya Iya dengan benar-benar. Tapi ntar gue juga pengen ngebahas tuh itu ntar. Tapi dan itu buat spill nanti aja. Iya, ya karena kan ya sama kalau itu kayak santet. Santet itu ada. Gue punya ilmu santet, tapi gue lakuin untuk kebaikan. Ayo. Itu kan satu keilmuan. Mhm. Ada yang bilang begitu. Ada juga yang bilang tidak begitu. Ya coba yang tidak begitunya kamu jelaskan. Ya udah yang lain aja dulu. Enggak, tidak. Saya mau dengar. Ini kan sepengetahuan gua. Biasa duluan aja. Gue masih ngantri angkot. Ngantri angkat ya. Cara lu menyantet orang kok gua terkesannya kayak lu menyantet ya? Enggak. Cara kerjanya gimana sih gitu loh. Kita kan semua sama-sama kayak penasaran nih teori-teori apa nih anjir kayak teori konspirasi jatuhnya. Gimana? Kalau yang gua tahu dari gua banyak dikasih tahu teman-teman, banyak dikasih tahu sama Guru-guru. guru-guru. Kalau kita mau menyantet seseorang, ambil dulu sukmanya, gitu. Ya, rata-rata ngomongnya gitu. Misalnya nih, ini boneka nih, anggap ini boneka nih ya. Lu sukmanya gue ambil, gue masukin boneka. Terus gue gitu-gitu iya gak sih? Tusuk-tusuk jarum misalnya. Bisa jadi. Bisa aja. Itu kalau yang buat Voodoo itu ekstrim ya. menyakiti, emang mau dibikin sampai sakit fisik. Emang santet tuh ada beberapa jenis sih? Maksudnya ada apa aja gitu? Fisika, penyakitkah, apakah? Gue kan sama sih. Apa sih? Semuanya ada. Ente mau apa? Ada di situ. Semuanya. Good one. Karena santet pelet tuh 11-12. Ya, santet, pelet, gendam, hampir-hampir sama. 11-12. Dan kebanyakan yang memakai itu dikendalikan oleh nafsu. Iya. Pasti. Lu benci sama orang, gue santet. Kayak Tuhan lu nyantet-nyantet, ya kan? Lu mengurangi umur seseorang. Emang lu Tuhan? Tapi believe deh, nanti juga dia merasakan hal yang sama. Oke. 2. Apa tanda-tandanya kalau disantet? Tanda-tandanya kalau disantet. Tergantung. Kayak gue pernah ada ngobok nih ya sama seseorang nih ya. Ada yang bisa kalau nyantet tuh gimana sih bla bla bla, tergantung. Mau yang instan, Ya. or yang pakai waktu. Kalau yang instan berapa lama? Instan 3 hari lah gitu. Oke. Kalau yang pakai waktu 7 hari sampai seminggu. Oke, boleh gitu. Ternyata santet pun ada 2 versi. Mau langsung apa mau Berlahan. bertahap. Ada juga yang bilang kerjain aja sendiri. Tadi gue kasih tahu amalannya gitu. Jadi macam-macam. Tanda-tanda kalau disantet, pertama yang dilakuin kalau yang
versi lambat, pasti yang diambil sukmanya satu. Iya. Tapi kalau versi cepat, ada kira-kiranya sendiri, Iya. gitu. Betul. Tanda-tandanya ya lemah, Linglung, lemah letih lesu lah, nggak iya. ada bergairah hidup. Ya, linglung, kayak orang bingung. Terus coba tanya sama pasangannya atau sama siapapun orang terdekat, tanya, bro, aura gue keluar nggak? Orang kasih. Saya suka itu. Gitu. Nah, terus ya, pertama linglung, kedua lebih cepat lelah Wah, atau capek. Ketiga berasa ada yang aneh. kayak apa ya? Kalau lo lagi tidur atau lagi sendiri berasa kayak dipantau, berasa Iya, diliatin. betul. Karena apa? Karena posisinya kan sukma lo diambil dan lo diumpetin dan itu lo dijagain. Jadi otomatis ada satu sisi di mana sebagai manusianya lo ngerasa diawasi Nah, bro, atau lo ngerasa ya gitu deh. tapi kan nggak semuanya berurusan sama sukma. Contoh, gua masukin paku ke perut lo. How? Dia cara kerjanya gimana? Masukin kan jin yang masukin paku Iya, berarti kan nggak ngambil sukma lo. gitu, jin yang masukin. Tapi itu kan semuanya pasti bertahapnya itu nggak langsung dimasukin Oh gitu. iya, iya. Pasti yang pertama diambil kan, ini kita lagi ngomongin poin dasar. Ini kan gue juga perspektif gue sebagai orang awam nih, sobat awam nih. Gue nanya gitu, kalau ketika kan ada tuh orang yang di perutnya ada paku, Ya, ada apa? Itu bener nggak sih? bener. Dan itu dimasukin di saat lo lagi lengah. Kapan lengahnya ya? Di saat lo tertidur. Dan di saat lo tertidur atau di saat tidak adanya sukma lo, itu saat lo lengah. Kita tidur kan sukma kita bangun, sukma kita keluar. Gitu. Jadi satu lagi ya perlu gue tekan, semua manusia bisa dipelet, bisa Bisa disantet. santet. Mau orang biasa atau dukun. Dan mau lo rajin beribadah apa enggak? Iya, semua hampir Iya. semua bisa. Kalau lo rajin beribadah, dilihat lagi ibadahnya bener apa enggak. Khusyuk apa Ya enggak? khusyuk apa enggak gitu. Lo rajin sholat tapi tau-taunya lo sholat nih, pikiran lo kemana-mana, ya udah comot aja, berarti kan gampang, ya kan? Jadi karena apa tadi? Ya, lo nya nggak ada, sukma lo nggak ada. Itu satu yang bisa mempengaruhi manusia. Berarti semua keterkaitan dengan sukma. Yes. Contoh, kita lagi tidur nih, tengah malam nih, lagi tiba-tiba ada. Itu salah satu tanda atau makhluk yang ingin nyantet kita bukan? Bisa salah satu tanda, bisa salah satu itu memang makhluk yang dikirim buat menyakiti kita ya, menyakiti yang ada di rumah itu. Gitu. Tapi mungkin kalau yang meledak berarti kan kelihatan atau ketahuan, nggak masuk. Kalau dia nggak meledak, dia masuk, selesailah. Tapi kalau meledak di atas rumah, berarti alhamdulillah. Iya dong, Betul. berarti Anda masih terselamatkan. Apakah santet seperti pelet? Tadi kan udah dibilang, santet, Pelet, pelet, gendam. Itu sama. sama tapi beda. Kalau pelet tuh lebih ke cinta-cinta, penundukan. Iya, Kalau santet tuh lebih menyakitkan. tapi ini sama. Sama. Cara semua. mengerjakannya juga hampir sama. Jangan dibuka dong, jangan di-spill dong. Ya gitu, ntar ada teman-teman di rumah sana mau ngerapelin mantra, Jenis-jenis santet itu apa aja? Wow. Boneka, di badan ada jarum, atau tulisan mantra di kertas atau kain. Boneka itu voodoo berarti yang tadi gue bilang. Di badan ada jarum, yaitu Itu apa? Sebenarnya di badan ada jarum itu bener kata Alia, itu yang mengirim itu jin. Apa kan karena mereka punya kemampuan untuk masuk ke dalam tubuh manusia. ya, dan mengecilkan benda padat. Iya. Mengecilkan dulu, nanti udah di dalam dibesarkan Iya, lagi. iya. Bahkan yang canggih itu, yang gue baca, yang gue ketahui juga, yang canggih itu, ketika di endoskopi atau di ronsen, mereka bisa nggak kedetek gitu. Ya, ditutup sama mereka. Dan itu mahal katanya, itu maharnya bakalan mahal seperti Iya. itu. Dan ditutup sama mereka. Karena apa? Kenapa bisa mereka tutup? Balikin lagi. Dalam jiwa manusia, dalam tubuh manusia ada unsur atau ada Wow, aku suka. yaitu Ya, manusia itu apa? manusia itu kan ada unsur air, unsur api, Betul. unsur tanah, Betul. gitu. Dan setan jin itu kan unsurnya api. Ya, Dan di tubuh manusia itu ada ada. unsur api juga. Jadi tidak menutup kemungkinan dengan mudah
setan atau jin itu masuk ke dalam tubuh manusia. Jin lah ya. Iya. Nggak usah kita ngomongin setan kan sifat Iya, jatuhnya. jin. Jin. Nah, Mau apapun itu bentuknya. karena terkadang orang mikir kalau jin itu kayaknya udah gimana banget. Tapi dengar cerita katanya yang lebih grade-nya A++ itu ketika lu nyantet menyakiti sendiri. Misalnya nih gue dukun. Gue melakukannya sendiri dalam artian gue nggak melewati perantara jin. Oke, lo kerjain sendiri gitu misalnya. Ya, ngerti. Ketika gue mau nyeset lo pakai silet, ya gue lakukan itu dengan sendiri. Tapi yang bekerja itu sukmanya gue juga gitu. Itu bisa. Itu biasanya sih yang kayak gitu, yang gue denger juga ya, gue dengar cerita dari temen atau itu. Kalau sampai si penjembatannya sendiri yang mengerjakan, berarti memang tugasnya dia sendiri, bro. Iya juga sih. Jadi dia, karena menurut gue blunder ketika lu tidak punya dendam pribadi gitu loh. Iya, sampai itu lu kan rela bahaya. melakukannya sendiri Iya, itu gitu. kan bahaya banget. Lu tuh kalau yang dikerjainnya juga bisa juga ditangkep, wah kelar lu. Selesai hidup lu. Iya. Oke, mantra kalau kayak hambilahum bilahum bambahubu. Tapi hampir semua pakai mantra sih ya. Banyak. Ada yang di semua mau apa tuh yang namanya? Raja. Semua pakai mantra. Iya, semua. Setahu gue semua pakai raja. Semua itu pakai mantra. Tapi medianya yang berbeda-beda. Mungkin medianya bisa dari kertas, bisa dari tanah kuburan, kain. Buhul itu kan berarti media yang dipakai untuk menyantet ngirimin orang. Buhul itu bisa terlihat, bisa juga tidak terlihat, bisa juga ditanam. Contoh dari air aja bisa jadi media. Siramin misalnya ke depan rumahnya. Itu ternyata airnya itu isi apa aja, ada mantra, ada bekas doa-doa yang bukan doa lah, itu mantranya yang disebutin untuk menyantet orang. Iya, entah dia berubah jadi apa nantinya. Iya, betul. Jadi kayak cuman portalnya doang gak sih? Kalau media itu kan berarti portalnya. Jadi sekilas begitu teman-teman, kalau cara kerjanya sih. 5. Apa santet itu selalu berujung di kematian? Enggak juga. 50-50 ya? Iya. Karena kalau pihak keluarganya notice dan meminta Cepat diselamatkan, bantuan, bisa. Minta bantuan orang lain, itu akan bisa diselamatkan. Bisa. Santet itu masih bisa banget diselamatkan. Betul. Sangat banget bisa diselamatkan. Dicek aja. Nih anak saya kesantet, coba dicekin. Oh ternyata segini, dukunnya gini-gini, enggak usah dukunnya. Bayarannya segini gitu. Ya udah, lu samperin lagi ke dukun yang sama. Nih foto anak saya yang lu kerjain, saya bayar 2 kali lipat, lu kerjain balik ke orang. Gitu dong. Jangan teman-teman, ini masih setan nih. Ini emang kampret nih dia nih. Enggak, gua mah ya, kita mah fair-fairan aja gitu ya, men. Manusia-manusianya aja gitu. Kebanyakan manusia kan sekarang berpikirnya juga kayak gitu. Ini beda konsep kalau lo tidak disakiti. Kalau udah disakiti pasti begitu. Jarang yang bilang udah gue rela, gue ikhlasin aja. 2/10 lah. Betul. Iya. Karena gue punya kejadian gak enak juga sih tentang santet. Di depan mata gue ini kejadian murni, kejadian yang gue alami sendiri dan menyangkut ibu gue. Ibu gue tuh pernah muntah darah, bro. Sebanyak itu. Karena dulu almarhum bokap gue salah satu pengusaha di Kalimantan. Dan mungkin gitu loh, rekan bisnisnya itu atau apapun itu ingin menjatuhkan bokap gue. Nah, tapi herannya yang kena nyokap gue. Penjelasannya seperti apa? Yang lemah di saat itu siapa? Dan bisa jadi kan waktu juga pernah ya pas nyokap lagi dirawat keluar paku dari apa namanya? Telur. Enggak, karena dulu yang bantuin nyokap gua tuh pakai medianya telur. Jadi telur ditaruh di, ini beneran, ini bukan ya kayak yang itu ini beneran.
tanpa trik-trik kalau ini. Soalnya dirawat di Medistra udah berapa hari. Gua ngadu ke salah satu orang yang kita percayai, ngadu ke beliau datang. Malam itu beliau kerjakan dan disaksikan oleh gua, pihak keluarga dan kakak gua dan banyak teman gua. Beneran cuma diginiin doang, terus diketok, dibuka gitu ya isinya paku. Kacau. Jadi berhati-hatilah kalian. Yes. Ya. Kalau lo pada di luar sana, gua nggak percaya santet nggak ada. Cobain aja. Coba. Cobain aja Tar. Entah ada pelaku atau ada Anda yang pelaku, Iya. Anda yang melakukan atau Anda korban. Kenapa santet tuh selalu paku? Bisa Ada silet. ada silet, ada paku, pokoknya tajam-tajam. Kenapa? Ya karena Benda tajam itu yang menyakiti kan? Iya. Masa lu kasih cotton bud dalam badan kan gak lucu. Geli-geli gimana gitu ya emang dasar produser kita ya pertanyaannya. Itu kalau cotton bud kan geli-geli gimana gitu. Ya enggak? Mau dong taruh Iya kan? Wow, pertanyaannya sangat berfaedah sekali teman-teman. Ada yang mau ditanya lagi Pak produser? Enggak. Ya, ada lagi. Apa benar bisa santet orang dari foto, dari rambut, dari darah, dari kuku? Betul. Bisa. Tambah lagi dari air liur. Makanya jangan suka buang. Marah boleh, tapi jangan suka buang ludah sembarangan. Iya. Kalau gua nih ya, di samping gua nih adabnya keren, bro. Ketika dia di luar, dia ambil tisu, dia buang begitu, dia kantongin. Dia nemu tempat sampah. lu nemu tempat sampah baru lu buang. Nih, di samping gua nih selalu seperti itu. Ya karena Lu udah tahu resikonya. ya, kalau enggak gue yaki banget gitu ngeludah sembarangan jangan siram karena itu kan bikin lalat atau apa gitu. Terus lagi apa bisa dari foto rambut darah kuku? Iya, ini salah satu faktor pendukung. Ya. Harus ada lagi tambahan bla 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 bla. Foto plus. Rambut plus. Ada. Jadi gitu. Kita nggak bisa spill karena ini terkait dengan ritualnya. Iya, Cara lu meritualkannya. gitu. Nah, pokoknya apa benar bisa? Bisa. Karena gue yakin teman-teman di rumah sana jago-jago. Iya. Kita mah apalah. Bisa banget ini. Terus lagi ada, bisa nggak santet orang yang di luar Indonesia atau kebalikannya dari luar Indonesia ke Indonesia? Jangan dijawab. 1, 2, kita bareng ya jawabnya. 1, 2, 3. Bisa. Karena ada pernah dapet case juga dari Thailand kalau nggak salah Iya. ya. Jadi pertanyaannya bisa apa nggak bisa? Bisa. Tergantung seberapa hebat atau seberapa powerful yang mengerjakannya. Yes. Jadi kalau ada desas-desus yang ngomong, ngelewatin laut juga udah Nyebrang pulang juga udah hancur. Gua jamin kalau kita ngomongin di Indonesia, lu berhadapan ya dengan orang Kalimantan. Gua gitu, orang Kalimantan. Ya bukan maksudnya Kalimantan pada hakikatnya ya. Iya jangan sekali-sekali. Thailand juga oke. Ya nggak, maksudnya kita ngomongin gak usah jauh-jauh ke Thailand deh. Kalau cuman tadi break the rules dalam artian desas-desusnya kita sangkal, ya lo berusaha aja dulu sama orang Kalimantan. Sama Bali. Iya sama Bali bisa. Ya. Jadi kalau kata orang nyebrang pulau itu tergantung. Iya. Yang ngerjainnya siapa. Iya, benar sekali. Jadi ini bisa Bisa. nggak? Bisa. banget. Bisa. Negara menurut lo yang di luar Indonesia, nih kita ngomongin di luar negeri, mana aja yang kuat keilmuannya dalam hal mistis? Thailand, India. Chili, Meksiko. Ya, mereka kalau Meksiko itu lebih ke kayak orang-orang Kalimantan dulu, orang-orang Dayak dulu gitu loh. Lebih ke arahnya situ. Terus Yunani juga salah satunya, Greece, ya itulah. Kalau ngomongin spiritual, Enggak spiritual dong, enggak. beda Kalau dong. ngomongin hantu ya. Ini ngomonginnya apa nih? Iya, pokoknya ngomongin supra. Supra. Ya, kalau kita ngomongin supra, kayaknya hampir sebagian seluruh negara ya. Betul. Hampir punya identitasnya masing-masing. Punya keahliannya masing-masing, punya cara yang berbeda juga.
Iya. Tapi santet itu pakai tumbal juga nggak sih bro? Teh tumbal juga Pak? Enggak. Biasanya sih kalau itu masih tumbalnya masih berbentuk hewan. Jadi semakin mahal rate-nya, Semakin cepat dikerjakan. Semakin cepat. Apa yang Anda mau? nah kita dari tadi cuma ngebahas yang jeleknya aja. Cara mencegahnya seperti apa? Cara mencegahnya seperti apa? Oke. Coba deh lebih khusyuk gitu aja. Kalau lagi berdoa. Lagi berdoa atau lagi mengerjakan sesuatu lah. Oke, konklusi tentang santet. Don't do that. Don't try this at home. Gitu. Santet. Ada yang bilang juga, ini kalau ngomongin santet baru keinget ya. Tolongnya dong saya kena santet nih. Gitu. Misalnya usaha saya jatuh, saya disantet orang, saya jatuh miskin. Atau saya disantet orang, ya jatuh deh. Ada juga yang say kalau tis karma. Jadi intinya dilihat dulu lah case-nya. Ya, jadi Beneran disantet apa enggak? ya, sebelum lo mencetuskan lo diapa-apain sama orang, Introspeksi diri. Ya memang introspeksi diri. Jadi sebelum lo mengkultuskan lo disantet, dan jangan mudah ngomong gue disantet nih. Belum tentu lo disantet. Emang mau lo disantet? Ingat, mulutmu harimaumu. Mulut itu doa. Setiap perkataan itu adalah doa. ada juga kan yang pernah bilang, nih anjir nih orang disantet susah banget nggak mempan-mempan, udah di ujung tanduk aja bisa lolos. Itu karena apa? Mungkin selama hidupnya Dia melakukan dengan baik Ya. kehidupannya. Karma baiknya yes, melebihi selalu segalanya. tertolong. Karena yang menolong itu ya pada akhirnya Tuhan. Yes. Ibarat kata, segala pusat kekuatan semesta ini adanya di Tuhan. Ketika lo menyerahkannya ke Tuhan, trust me. Trust me. Tapi ya, yang bener cara doanya gitu Iya. loh. Nggak, jangan cuman doa itu cuman minta doang, nggak kayak gitu caranya. Oke, udah ya. Cukup sampai di sini ya kayaknya. Cukup. Konklusi udah. Yang baik-baik, yang apa cara mencegah udah. Iya. Santet harfiahnya apa udah cukup lah kan kalau menurut gua. Jangan lupa subscribe, like, comment, and share sebanyak-banyaknya. Oke, gua di sini Ade. Apa? Yang salah baik. Oh ya. Seperti Oke teman-teman, kalau baik itu datangnya dari Tuhan, kalau buruk datangnya murni dari kita. yes. Oke, gua di sini Ade pamit undur diri. Aku Alia pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam rahayu rahayu rahayu.